Seorang warga kota Pematang Siantar, Tarhinsat Pardede, menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kejadian ini berlangsung pada Jumat, 17 Januari 2025 di area parkir Rumah Sakit Tiara. Saat itu, pelapor bersama keluarganya tengah membesuk orang tua yang dirawat di rumah sakit. Namun, anak pelapor mendapati mobil mereka didatangi oleh beberapa orang tak dikenal. Pelaku mengaku sebagai debt collector dan berusaha membawa mobil dengan alasan tunggakan angsuran. Mereka bahkan merampas kunci mobil dari tangan anak yang masih berusia 14 tahun. Tidak terima dengan kejadian ini, Tarhinsat Pardede, didampingi kuasa hukumnya, Horas Sianturi, SH, melaporkan kasus ini ke Polres Pematang Siantar. Ya, saya di sini membuat LP tentang perampasan daripada mobil yang sedang saya kredit berjalan ya dengan cara-cara yang tidak benar dan sangat-sangat meresahkan karena cara yang dilakukan dengan cara premanisme dan juga melakukan daripada di depan anak-anak, bahkan anak saya secara khususnya mengalami trauma yang cukup lumayan karena sampai hampir dia sulit untuk berbicara pada waktu itu ya. Jadi saya berharap untuk Pak Kapolres untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini supaya jangan terjadi lagi di Kota Pematang Siantar ini. Setiap tindakan-tindakan maunya dilakukan dengan secara daripada hukum yang berlaku. Saya percaya hukum yang berlaku itu sudah dipertimbangkan dan juga dengan seadilnya baik kepada leasing ataupun juga kepada yang mengkredit. Bang, bisa cerita terkait kedatangan Abang hari ini di Polres Pematang Siantar? Baik, terima kasih. Saya Advokat Horas Sianturi, Sarjana Hukum, Master Teologi. Saat ini mendampingi Bapak Tarhinsat Pardede untuk membuat laporan pasal 363 pencurian dengan pemberatan, di mana kronologis kejadiannya di saat beliau membesuk ibunya di rumah sakit Tiara, mobil dalam keadaan parkir. Mereka naik ke lantai 3. Di atas mereka mengadakan doa untuk ibunya. Dan setelah itu mereka masih ngobrol. Anak bapak ini minta kunci untuk ngambil tasnya dari mobil dan mau pergi les. Namun waktu dia dibawa dengan didampingi ada 2 orang anak lainnya, ada 10 orang yang datang kepada anak tersebut tanpa ada attitude, langsung mengambil kunci dengan cara paksa dari anak tersebut sesuai keterangan si anak kepada orang tuanya. Nah, yang mengakibatkan anak tersebut ketakutan lari menemui ayahnya ya dan memberitahukan apa yang dia alami. Dan setelah itu ya Pak Tarhinsat menemui mereka di bawah dan meminta kunci itu untuk dikembalikan. Namun mereka berkata, nanti kami bawa dulu ke kantor. Dan saat itu di mobil terjadi masih perdebatan kenapa mereka sampai melakukan tindakan seperti itu terlebih terhadap seorang anak. Dan saat itu Pak Tarhinsat sendiri telepon saya agar membantu mengkomunikasikan, dan saya katakan berikan saya berbicara kepada mereka. Namun mereka tidak mau menyambut. Menurut keterangan daripada klien saya, dia dibujuk rayu dan ada unsur tipu daya, menjanjikan nanti di kantor setelah 10 menit mobil dikembalikan. Namun apa yang terjadi? Mobil sudah tidak nampak lagi, mobil tidak bisa dibawa pulang, dan hanya mengatakan kami dari vendor, silakan bayar cicilan, yang mana tunggakan Bapak ini baru berapa bulan, Pak? Baru 2 bulan. Nah, kita ingatkan hal-hal seperti ini jangan ada, khususnya di kota tercinta, karena ini meresahkan masyarakat. Khususnya saya sudah mendampingi ada 2 nih, ya, kejadian tentang anak. Dan vendorsnya juga masih dari tempat yang sama, ya. Bang, hari ini marak perampasan mobil ataupun sepeda motor oleh debt collector. Tindakan seperti apa yang Abang harapkan kepada Polres Pematang Siantar? Polres dengan segala kewenangan mereka sebagai aparat penegak hukum tentunya harus bertindak tegas agar jangan
hukum itu seolah-olah tidak dihargai oleh para pelaku yang yang melakukan tindakan-tindakan arogan yang tidak sesuai SOP. Karena sepatutnya mereka memperkenalkan diri, menunjukkan identitas mereka, bahkan mereka harus memberitahukan mereka sudah mendapat sertifikat sebagai debt collector sesuai dengan aturan main, bahkan juga yang namanya sita atau fidusia, salinan fidusia mereka boleh tunjukkan, dan menyita itu hanya harus didapatkan dari pengadilan dan mereka tidak dapat melakukan sita dengan segala hal-hal yang berbau kekerasan dan paksaan. Horas Sianturi menegaskan bahwa tindakan debt collector seperti ini melanggar hukum karena penyitaan kendaraan tanpa keputusan pengadilan tidak dibenarkan. Horas juga berharap Polres Pematang Siantar segera mengusut kasus ini hingga tuntas dan menindak tegas para debt collector yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, pelapor berharap kejadian serupa tidak lagi terulang di Kota Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, tim Selektif News melaporkan.